Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Halimah Amimi dari Prodi Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Saya di sini ingin memenuhi salah satu tugas UAS Praktikum Kimia Analitik dengan diperintahkannya menganalisis salah satu anion dari senyawa S2-min atau sulfida. Saya mengambil salah satu jurnal dengan judul Recovery Ion Hg2+ dari limbah cair industri penambangan emas rakyat dengan metode presipitasi sulfida dan hidroksida. Metode penelitian, bahan dan alat penelitian. Bahan yang digunakan sebagai limbah cair pertambangan emas rakyat dibuat dari reagen HgCl2 99% Pa, Ensure atau Mixed Precipitating Agents padatan Na2S teknis 65%. Sedangkan alat-alat yang digunakan adalah gelas beker 300 ml, gelas beker 500 ml, labu ukur 100 ml, buret 50 ml, magnetic stirrer, pH meter digital, penyaring Bunsen, kertas saring Wattman No. 42, neraca analitik, open, mercury analyzer, dan spektrofotometri energy dispersion X-ray atau IDX. Yang pertama ada pendahuluan. Kegiatan penambangan emas secara tradisional dengan menggunakan merkuri atau raksa untuk mengikat dan memisahkan unsur emas dari lumpur, pasir, dan air dalam proses amalgamasi dapat mencemari lingkungan sekitar. Pencemaran dapat terjadi akibat merkuri yang telah digunakan dibuang bersamaan air limbah sisa pengolahan emas ke lokasi pembuangan baik di tanah ataupun air. Limbah merkuri pada pengolahan emas tersebut dapat dikurangi dengan proses biologi, kimia, ataupun fisika. Namun, karena kadar merkuri dari proses pengolahan emas tinggi yaitu sekitar 0,299 ppm sampai 460 ppm dan sudah jauh melebihi batas mutu lingkungan maksimal, maka proses biologi bukan merupakan pilihan pertama. Pengolahan limbah yang mengandung logam berat dapat dilakukan dengan beberapa metode, salah satunya yaitu presipitasi kimia. Ada juga prosedur kerja, yaitu yang pertama tahap presipitasi sulfida. Tahap presipitasi pada penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Marcioretto 2002. Presipitasi sulfid dilakukan dengan mengambil 200 ml limbah kemudian dimasukkan ke dalam 5 buah gelas beker 300 ml. Penambahan larutan natrium sulfida 0,3 m dilakukan di antara pH 5, 3, 8, 9, 10, 11, 12. Masing-masing sampel dilakukan pengadukan cepat 200 rpm selama 3 menit dengan magnetic stirrer. Dilanjutkan dengan pengadukan lambat 40 rpm selama 30 menit. Setelah pengadukan selesai, masing-masing sampel ditutup aluminium foil dan diendapkan selama 24 jam. Endapan yang terbentuk dipisahkan dari filtrat menggunakan kertas saring Wattman No. 42. Lalu endapan di-open pada suhu 105 sampai 110 derajat selama 1 jam. Adapun presipitasi adalah bahan-bahan terlarut dengan cara penambahan bahan-bahan kimia yang menyebabkan terbentuknya gumpalan atau endapan. Science 2012 menyatakan bahwa presipitasi sulfida merupakan metode yang dapat digunakan untuk menghilangkan merkuri anorganik. Natrium sulfida dipilih sebagai agen presipitan dalam presipitasi sulfida karena memiliki efisiensi tinggi dan stabilan yang lebih baik. Hageman DKK 2014. Presipitasi sulfida. Presipitasi yang dilakukan pada pengolahan emas menghasilkan endapan merkuri 2 sulfida atau HGS yang berwarna hitam. Endapan merkuri yang tergabung dengan sulfida tersebut terbentuk dengan reaksi S2- tambah Hg2+ menjadi HGS. Pengaruh pH terhadap HGS yang mengendap. Reaksinya yaitu S2- ditambah Hg2+ menjadi HGS. Dan ini adalah hasil presipitasi logam merkuri dengan presipitan natrium sulfida disajikan pada tabel berikut. Endapan merkuri sulfida yang terbentuk semakin meningkat dengan bertambahnya pH larutan dan mencapai jumlah endapan optimal pada pH 9. Penambahan larutan natrium sulfida pada sampel limbah sintetik menyebabkan meningkatnya jumlah ion sulfida dalam larutan yang akan bereaksi dengan kation logam berat pada limbah merkuri atau raksa.
Selanjutnya ada reaksi S2- ditambah Hg2+ menjadi HGS atau merkuri sulfida. Penambahan natrium sulfida secara bertahap akan menggeser kesetimbangan ke arah kanan, sehingga semakin banyak endapan merkuri sulfida yang membentuk dan mengendap optimal pada pH 9. Namun, pada pH lebih dari 9, jumlah endapan mulai berkurang. Hal tersebut karena penambahan ion sulfida secara berlebih dapat berpotensi untuk membentuk kompleks dengan endapan logam sulfida yang melarutkan kembali logam sulfida yang telah mengendap. Kesimpulannya yaitu, penambangan emas secara tradisional dapat mencemari lingkungan karena prosesnya menggunakan merkuri. Hal tersebut dapat diminimalisir dengan proses kimia, salah satunya melalui proses presipitasi sulfida. Sulfida akan mengikat logam dari limbah menjadi endapan berwarna hitam. Logam 2 sulfida mengendap secara optimal di pH 9 dan akan mengurai kembali mulai dari pH lebih dari 9. Saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata dan adapun perkataan yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.